Marc Anthony Klok, pemain Persib Bandung dan Timnas Indonesia, melontarkan statement yang sangat amat menarik soal taktik. Kita bukan hanya bicara Persib Bandung, tetapi secara general tentang pemahaman taktik pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kenapa aku mengangkat statement dari Klok ini menjadi sebuah video? Karena kurang lebih 1 sampai 2 minggu yang lalu, teman-teman, itu secara kontinu kita membahas Persib bersama Boyan Hodak. Dan salah satu tema diskursusnya pun membandingkan taktik yang digunakan oleh Boyan Hodak bersama Persib dan taktik yang digunakan oleh Luis Mia bersama Persib. Dan secara substansi, secara gagasan 1 ataupun 2 minggu yang lalu aku sampaikan, teman-teman, kebetulan nih mirip seperti apa yang disampaikan oleh Marc Anthony Klok. Tentu aku garis bawahi dulu, aku bukan merasa sok tahu. Ini mungkin hanya kebetulan saja. Apa yang disampaikan oleh Marc Anthony Klok, mungkin di bawah coach Boyan Hodak, taktik yang diterapkannya lebih mudah. Oke, ketika Marc Anthony Klok melontarkan statement tersebut, kemudian dipublikasikan oleh pecinta sepak bola Indonesia di media sosial, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, teman-teman, itu pun multitafsir. Ada sebagian orang mendukung Boyan Hodak, mendukung statement yang disampaikan oleh Klok, dan ada juga disampaikan oleh sebagian penikmat sepak bola Indonesia bahwasanya pemahaman taktik yang ada di sepak bola Indonesia belum seperti apa yang terjadi di sepak bola elit Eropa. Dan lantas aku pun teringat dengan apa yang disampaikan oleh Coach Luis Mia pada saat ia bersama Persib Bandung, teman-teman, ketika Coach Luis Mia diwawancarai oleh media Spanyol. Secara gamblang, di situ memang Coach Luis Mia nggak mengatakan pemain Persib ya. Ini secara general. Ini pun aku pertegas, kita bahas ini secara general, bukan hanya kita menyasar Persib Bandung. Nah, Coach Luis Mia bilang, pemain-pemain Indonesia tentang basic-basic dasar itu masih mengalami kesulitan. Belum seperti apa yang dilakukan oleh sepak bola yang ada di Eropa, khususnya di Spanyol. Dan apa yang disampaikan oleh Coach Luis Mia saat itu, memang nyatanya beberapa bulan kebelakangan sebelum sesi wawancara itu, teman-teman, banyak banget nih pemain-pemain sepak bola Indonesia kita yang sudah main di luar kemudian balik lagi melontarkan statement-statement yang membahas pemahaman taktik sepak bola Indonesia, termasuk nih pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Apa yang disampaikan oleh pemain Indonesia yang pernah main di luar kemudian balik lagi ke Indonesia, bahwasanya pemain di Liga Indonesia ini, teman-teman, lebih dioptimalkan untuk yang banyak lari, long pass ke depan. Walaupun aku harus menegaskan juga bahwasanya pemain-pemain kita pun ada juga melakukan permainan taktikal yang sangat luar biasa. Ini pandangan secara general disampaikan oleh Yanto Basna, namanya, teman-teman, yang pernah main di Liga Thailand. Dan pemain-pemain asing yang main di Liga Indonesia pun, Eber Besa, Taise Marukawa, dan banyak pemain lainnya, teman-teman, Alberto Rodriguez, itu mereka sebutkan banyak lari, permainan kombinasi ruang, permainan orang ketiga, dan seterusnya, teman-teman. Itu bukan menjadi salah satu menu yang sering kita lihat di Liga 1 Indonesia, yang dimana menu-menu tersebut sudah menjadi hal lumrah kalau kita saksikan sepak bola elit di Eropa. Apakah itu salah? Itu aku balikan kepada teman-teman. Nah, kita lihat lagi statement yang disampaikan oleh Marc Anthony Klok. Jadi ini konteks sebelumnya. Klok bilang mungkin di bawah Coach Boyan Hodak, taktik yang diterapkannya lebih mudah supaya semua pemain tahu bagaimana tugas mereka di atas lapangan. Jadi dengan taktik yang mudah diberikan oleh Coach Boyan Hodak, pada akhirnya membuat pemain-pemain itu pun, dalam hal ini pemain Persib, tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini pun mungkin pada dasar, teman-teman, ya penting juga seorang pelatih dari sisi komunikasi, delivery-nya, teman-teman, ya bagus sehingga pemain tersebut bisa nih memahaminya. Kalau misalnya delivery dari seorang pelatih itu nggak begitu bagus komunikasinya, maka akan sangat sulit juga. Terlepas memang sekali lagi penting akhirnya otak dari seorang pemain itu sendiri, teman-teman, untuk mencerna pemahaman taktik yang apa diberikan oleh seorang pelatih. Kemudian selain itu, Coach Boyan Hodak juga kasih lebih banyak kepercayaan kepada para pemain. Oke, udah mudah taktiknya, percaya pula lagi Boyan Hodak kepada pemain-pemainnya. Persis, teman-teman, seperti yang kita bahas tentang Boyan Hodak pertama kali datang ke Persib Bandung. Kemudian ditanya Coach Luis Mia bagaimana
taktiknya kepada Marc Anthony Klopp. Tentu Marc Anthony Klopp nggak akan juga menjelek-jelekkan Coach Luis Mia. Kata Klopp, kalau Coach Luis Mia juga baik. Oke, saya tidak bisa bicara jelek soal dia, tapi menurut saya Coach Luis Mia bagus dan Coach Boyan Hodak juga bagus. Ini masih awal dan perjalanan masih panjang sampai akhir musim, masih ada pertandingan selanjutnya. Nah, tentang Luis Mia kita sudah menjelaskan teman-teman ya. Bagaimana rigidnya, taktikalnya teman-teman. Aku kebetulan sering membuat video analisis grafis Luis Mia bersama Persib Bandung menggunakan garis-garis di atas lapangan teman-teman. Itu butuh effort banget karena di sektor half space sering banget dimainkan oleh Luis Mia. Kombinasi segitiga sering dimainkan di area tersebut. Kemudian bagaimana menciptakan superiority di sektor sayap kiri, sayap kanan, kemudian bagaimana menciptakan build up dan seterusnya. Dan kalau kita bicara Boyan Hodak, aku nggak katakan juga taktiknya nggak bagus ya, taktiknya nggak hebat seperti apa yang dilakukan oleh Luis Mia. Ini soal filosofi lagi, prinsip lagi yang sudah aku tegaskan lagi. Boyan Hodak lebih konservatif, cenderung long ball ke depan. Ya, walaupun kita pun harus menekankan juga, nggak setiap kali long ball. Ada fasenya seorang pelatih itu pun akan memberikan kombinasi ataupun strategi di sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Tetapi pada penekanannya kita bicara bagaimana seorang pemain tersebut untuk bisa dengan cepat nih memahami apa instruksi yang diberikan oleh seorang pelatih. Dalam konteks ini dengan adanya Boyan Hodak seperti yang disampaikan oleh Klopp, mudah nih, cepat pemain dari Persib Bandung bisa mengimplementasikannya. Sedangkan Luis Mia sudah ia lontarkan sebenarnya pun di akhir musim lalu bersama Persib Bandung. Pemain Persib Bandung tidak mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh Coach Luis Mia. Itu salah satu sebenarnya diskursus yang menarik lagi teman-teman. Kenapa? Kan bisa menjadi tanda tanya dimunculkan. Kenapa pemain Persib Bandung di akhir musim itu seperti yang disebutkan oleh Luis Mia nggak bisa ataupun tidak mengikuti instruksi yang dilakukan oleh Coach Luis Mia? Apakah karena taktiknya terlalu rigid atau apa? Nanti pada akhirnya ketika kita bicara taktik, kemudian tampil di level elit turnamen sepak bola yang ada di Asia, maka di situ akan kelihatan level sepak bola Indonesia itu sejauh mana. Kemarin contoh Bali United menghadapi Liman FC. Liman FC udah kita review juga, mungkin teman-teman kelewatan untuk menontonnya, silahkan tonton video itu. Liman luar biasa. Bagaimana mereka mencoba mengeksploitasi permainan dari Bali United dengan menggunakan taktik. Taktiknya apa? Silahkan nonton reviewnya. Sedangkan Bali United kesulitan ritmenya untuk dijaga. Ritme itu dijaga salah satunya dengan menggunakan taktik. Aku bukan katakan Bali United nggak menggunakan taktik, tapi kita bicara seberapa penuh, seberapa besar seorang atlet sepak bola yang ada di Indonesia mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan taktik yang diberikan oleh seorang pelatih kepala di atas lapangan. Ini statement yang dibilang Klopp ini nggak main-main loh. Dan pada akhirnya kenapa Luis Mia bisa gagal di Persib Bandung? Mungkin taktiknya sulit untuk sepak bola Indonesia. Kita bicara itu ya, iklim sepak bola Indonesia. Yang dimana apa yang dilakukan oleh Luis Mia ini di sepak bola Eropa sudah menjadi salah satu menu yang rutin kita saksikan. Kebetulan teman-teman kan banyak eranya Luis Mia bersama Persib, video-video latihan tersebar di YouTube. Itu aku tonton latihannya, menu latihannya, dan kita buat juga menjadi sebuah video di kanal YouTube Tommy Deski. Aku impress dan berkali-kali aku katakan rigid, sulit kalau misalnya kita nggak secara bagus konsentrasi kita tuangkan di saat Luis Mia memberikan instruksi. Nah, Boyan Hodak pun bukan aku anggap remeh juga. Boyan Hodak dengan gaya konservatifnya, long ball, apakah gaya konservatif seperti ini baru digunakan Boyan Hodak bersama Persib? Tentu tidak. Saat Boyan Hodak bersama PSM kebetulan juga sudah kita lakukan analisa, serupa juga, polanya juga sama, pendekatannya juga sama. Jadi ya kita hargai aja. Nah, pada esensinya teman-teman, ya untuk bisa menciptakan sepak bola Indonesia terus naik levelnya, penting pemain tersebut, kita bukan hanya bicara Persib, untuk bisa memahami taktik yang digunakan oleh seorang pelatih. Ketika taktik tersebut bisa diimplementasikan, maka permainan sebuah tim itu akan beda. Lantas aku ingat juga apa yang disampaikan oleh Angelo Alessio, pelatih Persija Jakarta dulu teman-teman. Dia pun menyenggol sedikit soal pemahaman taktik pemain di atas lapangan. Kita bukan bicara benar atau tidaknya, apakah Luis Mia benar, apakah Boyan Hodak salah. Kita nggak bahas ke situnya. Kita bicara ini per individu lagi.
seberapa bagus seorang pemain tersebut mampu mencerna apa yang disampaikan oleh seorang pelatih kepala soal taktik. Aku sempat diskusi sama asistennya Coach Sintayong, interpreter lah lebih tepatnya teman-teman. Gimana Coach Sintayong memberikan instruksi kepada pemain-pemain timnas Indonesia? Apakah menggunakan bahasa-bahasa yang ribet? Misal inverted fullback, Bang JJ bilang ke aku, enggak. Coach Shin menggunakan bahasa yang simple. Artinya apa lagi? Komunikasi yang bagus sehingga pemain tersebut bisa mencerna apa yang diinginkan oleh seorang pelatih tersebut. Dan di samping itu, menurut aku secara pribadi teman-teman, penting juga di dalam sebuah tim ada pemain yang memiliki level pemahaman taktik yang superior. Kenapa aku katakan penting teman-teman? Akhirnya pemain tersebut pun bisa menularkan kepada pemain-pemain yang mungkin kesulitan untuk bisa mencerna, memahami taktik dari seorang pelatih. Ketika seorang pemain yang memiliki pemahaman level taktik yang superior bisa ia berikan pemahamannya kepada pemain-pemain lain, tentu itu akan memudahkan seorang pelatih kepala. Oke, dan itu pun menjadi salah satu hal yang aku perhatikan di timnas Indonesia. Saat banyaknya aku lihat pemain-pemain kita paham nih taktik, diskursusnya pun soal taktik, sehingga apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong nggak begitu banyak lah ya misinterpretasi lagi. Walaupun aku juga melihat beberapa kali ketika Coach Sintayong bersama timnas, baik itu senior ataupun level usia, beberapa kali juga ada misinterpretasi. Ya, yang paling dasar kelihatannya teman-teman soal passing sih ya. Walaupun itu bukan taktik masuknya, itu basic dasar permainan sepak bola. Tapi itulah dia dunia sepak bola Indonesia. Kita nikmati aja. Ini menjadi bahan renungan atas statement yang disampaikan oleh Marc Anthony Klopp. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Bye.